Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kuncoro, NPM 1901011005 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai urgensi dan kedudukan munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Pengertian munasabah secara terminologi, Al-Biqai memberikan penjelasan bahwa munasabah merupakan sebuah ilmu untuk mengetahui berbagai alasan sistematis perurutan berbagai bagian Al-Quran, atau dengan kata lain, munasabah merupakan suatu ilmu yang membahas hubungan suatu ayat dengan ayat lainnya atau satu surat dengan surat lainnya. Sedangkan Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa munasabah merupakan hubungan antara berbagai bagian ayat Al-Quran sehingga menjadi satu kata yang memiliki makna dimensional dan terstruktur. Hubungan tersebut berupa hubungan khusus, hubungan logis, hubungan konsekuensi logis layaknya hubungan sebab akibat, hubungan dua hal yang setara ataupun berlawanan. Kajian mengenai munasabah berhubungan erat dengan kajian ayat dan surat dalam Al-Quran. Ilmu munasabah ini adalah hasil produk dari ulama tafsir. Para ulama tafsir mencari berbagai ayat yang benar-benar ada munasabah dengan berbagai ayat lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang menerangkan kesesuaian makna yang dikandung ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, baik pada surat yang sama ataupun pada surat berikutnya. Munasabah ini merupakan ilmu yang membahas mengenai hikmah korelasi urutan Al-Quran atau upaya pemikiran manusia untuk menggali rahasia keterkaitan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang bisa diterima oleh akal. Kemudian, macam-macam munasabah. Para ulama yang menekuni ilmu munasabah Al-Quran mengemukakan bahwa membuktikan keserasian yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi beberapa hubungan. Yang pertama, hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 6 disebutkan ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kedua, hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Nama-nama surat biasanya diambil dari suatu masalah pokok dalam satu surat. Misalnya dalam surat An-Nisa yang artinya perempuan. Mengapa dinamakan demikian? Karena di dalam surat An-Nisa banyak menceritakan tentang persoalan perempuan. Ketiga, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun yang diawali dengan lafaz qad aflahal mu'minun, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian diakhiri dengan lafaz innahu la yuflihul kafirun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Yang keempat, hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat. Misalnya kata muttaqin yang artinya bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, yang kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 3-5. Yang kelima, hubungan antara kalimat dalam satu ayat.
Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Lalu dijelaskan pada kalimat berikutnya, Rabbil Alamin, yang artinya Tuhan semesta alam. Sehingga jika dihubungkan menjadi Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang keenam, hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 25 disebutkan yang artinya, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang ketujuh, hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Misalnya pada penutup surat Al-Waqiah yang artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-mu yang maha besar. Lalu dilanjutkan pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Hadid ayat yang pertama, yang artinya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbihlah kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Kajian mengenai munasabah sangat dibutuhkan dalam penafsiran Al-Quran untuk melihat keselarasan antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, keserasian antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya, dan juga keserasian antara satu surat dengan surat berikutnya. Terdapat 3 arti penting dari munasabah sebagai salah satu cara dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, dari segi balaghah, korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan berbagai ayat Al-Quran itu utuh dan juga indah. Jika dipenggal, maka keserasian, kehalusan, dan juga keindahan kalimat yang teruntai di dalam setiap ayat tersebut akan menjadi hilang. Yang kedua, ilmu munasabah bisa memudahkan seorang dalam memahami makna ataupun kandungan suatu ayat maupun surah. Tanpa memahami hubungan antara ayat yang satu dengan yang lainnya atau hubungan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya, bisa saja seseorang membaca Al-Quran tak dapat atau tidak dapat menangkap keutuhan makna, bahkan ia dapat memunculkan kesalahan dalam pemaknaannya. Yang ketiga, ilmu munasabah sangat membantu seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran sehingga bisa menjelaskan keutuhan makna ayat atau kelompok ayat, juga bisa menjelaskan keserasian antara kalimat dengan kalimat dan ayat dengan ayat, bahkan antara surat dengan surat. Ilmu munasabah akan amat membantu terutama dalam istinbat hukum. Selain itu, ilmu munasabah juga mempunyai 4 fungsi utama dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan berbagai kalimat, ayat, dan surat dalam Al-Quran. Kedua, untuk menjadikan berbagai bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh. Yang ketiga, untuk memahami satu ayat melalui ayat berikutnya. Dan yang keempat, untuk menjawab kritikan orang luar terhadap sistematika Al-Quran. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kedudukan munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Pendapat para mufasir mengenai munasabah secara garis besar terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menampung dan mengembangkan munasabah dalam menafsirkan ayat Al-Quran, sedangkan kelompok yang lainnya tidak memperhatikan sama sekali dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran. Ar-Razi merupakan orang yang sangat menaruh perhatian kepada munasabah penafsiran, baik itu hubungan antara ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Harus diakui bahwa berbagai ayat dan juga surat di dalam Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Sebab itu dibutuhkan pengetahuan mengenai hubungan di antara ayat dan juga surat tersebut. Pengetahuan seseorang dalam munasabah akan mengetahui mutu dan tingkat kebalaghahan Al-Quran dan konteks kalimatnya antara satu dengan yang lain. Bagaimana tidak, korelasi antara ayat akan menjadikan keutuhan yang indah
dalam tata bahasa Al-Quran, yang apabila dipenggal, keindahan tersebut akan hilang. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran sungguh-sungguh mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Razi bahwa kebanyakan berbagai keindahan Al-Quran terletak pada susunan dan hubungannya, sedangkan susunan kalimat yang paling indah adalah saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di sini jelas bahwa pengetahuan tentang munasabah dapat memudahkan seseorang dalam memahami makna ayat atau surat Al-Quran secara utuh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai urgensi dan kedudukan munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Apabila di dalam penjelasan yang tadi saya sampaikan terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.